Dapetin 10 juta pertama dari produk digital. Banyak banget ya yang posting di thread ataupun di manapun lah ya yang mengenai pendapatan produk digital itu sampai ke 3 digit. Tapi gimana sih caranya kita supaya bisa sampai ke sana? Kita akan bikin sebuah praktek yang benar-benar ini nyata, real dan bisa kalian terapkan di akun kalian ya atau di roadmap kalian. Karena apa? Kalau kita misalnya hanya cuman ngawang-ngawang atau mungkin hanya sekedar berhayal doang, kapan kita melangkahnya? Yang jelas jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya, akan bakal kupas tuntas di sini gimana caranya dapetin 10 juta pertama dari produk digital. Oke, kita masuk ke intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya teman-teman ya. Jadi Akang, ngelihat tadi di TikTok juga ya, ada yang ngasih edukasi mengenai, jangan percaya orang-orang yang showing angka di 2 sampai 3 digit gitu kan. Tapi prinsipnya sih mereka-mereka yang sering flexing nggak jelas hanya ujung-ujungnya jualan kelas affiliate mereka, begitu dikejar value-nya ternyata nonsens sama sekali. Tapi sebagian besar banyak juga kok yang sudah berhasil ya teman-teman ya. Cuman di sini kita bakalan bahas gimana cara mulainya gitu loh. Tapi kita akan mulai dari step yang terkecil dulu. Supaya apa? Supaya kamu tuh nggak terlalu terbebani dengan angka yang besar. Karena kadang-kadang gini loh, kalau kita udah lihat angka yang besar dari orang lain tuh rasanya pengen ikutan kelas. Nah, ketika udah ikutan kelas ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Ternyata isi kelasnya lah abal-abal lah atau mungkin penjelasannya juga nggak terlalu detail, kemudian mentornya juga nggak jelas dan sebagainya itulah. Jadi Akang mau bikin sebuah praktek buat teman-teman semua supaya itu bisa diterapkan ke semua ya teman-teman ya dan bahkan menurut Akang sih, kalau kalian konsisten dengan, step ini, insya Allah itu bakal ketemu ya, karena Akang pun begitu dan semuanya apa yang Akang utarakan di konten ini tuh, real sudah dikerjakan kemarin. Jadi kita akan buat gimana caranya dapetin cepet pertama nih, 100.000 pertama dari produk digital, kita naik ke 1 juta, naik ke 5 juta, naik ke 10 juta ya. Itu kan semua pasti ada strateginya, nggak serta-merta kalian cuman apa namanya, cuman, mikirin asal ambil produk kemudian kalian posting. Oke ya, karena ini ada masalah sedikit di iPad-nya jadi kita akan bikin di ini aja ya teman-teman ya, di, bentuknya PDF aja supaya kalian bisa ngelihat seperti apa sih roadmap-nya ya teman-teman ya. Yuk kita bahas aja langsung di slide yang ini. Oke guys, kita masuk di Linkit aja ya. Kenapa sih Akang lebih memilih Linkit dibandingkan aplikasi lainnya? Gitu. Ya satu pertama karena Akang muridnya. Waduh, sombong banget ya nggak deng. Tapi menurut Akang sih ini review jujur dibandingkan yang lainnya Linkit ini punya sesuatu hal yang cukup, keren ya. Yang pertama di affiliate-nya tuh nggak bayar dan kemudian juga biaya untuk pro-nya cukup murah gitu loh. Dan kemudian juga yang keduanya juga ini bisa jadi landing page juga ketika kalian misalnya jualan produk murah. Dan, di sini tuh banyak fiturnya ya teman-temannya, terutama kita lihat di sini dulu fitur-fiturnya. Nah, kita kalau teman-teman udah punya LinkedIn seperti ini, kita lihat kita bahas dulu fitur-fiturnya. Nah, jadi buat teman-teman yang mau upload e-book, kemudian worksheet dan sebagainya bisa upload di produk digital ya. Kalau kalian mau buka one on one juga bisa di sini di appointment. Kalian misalnya mau nunjukin value kalian ke seseorang atau kalian mungkin udah ngerasa, expert ya di bidangnya, kalian bisa bikin one on one di sini. Dan kemudian juga kalian kalau misalnya mau bikin event seperti ini, ya kan enak juga ya teman-teman ya. Misalnya di sini mau di Zoom, mau di Google Meet nih untuk pertemuan kayak webinar gratis ini bisa banget ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya banyak banget tuh yang bisa dilakuin di LinkedIn. Itu yang Akang suka dari LinkedIn ini. Dan yang keduanya ini tuh bisa juga yang namanya jualan digital produk. Produk fisik ya teman-temannya dan selebihnya juga kalian juga bisa share tulisan kalian karena sebenarnya begini ya teman-teman ya, kalau kita, mau terjun di dunia sosial media, itu kita harus punya banyak apa ya, kalau Akang bilang banyak bakat ya. Jadi mulai dari nulis, kemudian bikin video, dan kemudian juga kita bikin banner ya. Supaya apa? Supaya teman-teman semua tuh bisa, multi skill ya. Jadi kalau kalau kita hanya terpentok hanya satu skill saja untuk dapetin cuan di internet tuh mungkin agak lambat ya teman-temannya, itu yang mungkin Akang sendiri rasakan ya, saat itu Akang hanya fokus di affiliate saja. Nah, jadi teman-teman tahap pertamanya itu adalah kalau kalian belum bisa bikin produk digital, teman-teman bikin aja yang namanya LinkedIn dan kemudian masuk ke affiliate produk ya teman-teman ya. Oke.
Nah, jadi buat teman-teman di sini bisa pilih produk yang bisa kalian, coba dulu. Jadi sebenarnya untuk dapetin produk ini tuh ya kalian mesti testing teman-teman ya. Mana sih produk yang unggul? Jadi gini, teman-teman coba kurasi dulu. Kalau di LinkedIn kan ada yang tulisan top produk seperti ini berarti sudah dikurasi oleh LinkedIn itu sendiri ya teman-teman ya. Jadi kayak misalnya nih teman-teman main di TikTok, ini kan Mas Berto ini kan sudah ternama ya teman-teman ya, personal branding-nya udah bagus. Nah, komisi ini tuh teman-teman kemudian apa namanya, bisa kalian masukin ke, link kalian, tinggal diklik add seperti ini saja, nanti itu akan muncul di link kalian. Nah, kemudian kita pilih lagi nih yang komisinya cukup, besar teman-teman ya, karena untuk produk digital ini komisinya itu ya rata-rata sekitar di 30-40 ribuan. Sebenarnya kalian buat jual satu hari satu biji aja kalau dikali sebulan, anggap aja 40 ribu, udah 1,2 ya dari satu produk. Nah, makanya ke teman-teman kalau di LinkedIn ini coba ambil yang ada tulisan seperti ini top produk karena sudah dikurasi dan artinya ini produknya sudah juga bukan abal-abal lagi ya teman-teman ya. Nah, atau kalian bisa cari lagi ke belakang-belakang sini yang sesuai dengan niche kalian. Jadi utamakan kalian itu cari, produk yang sesuai dengan niche kalian. Contoh misalnya kalian niche-nya di, F&B ya, cari buku-buku mengenai ya mengembangkan bisnis, kemudian e-book mengenai memasak dan sebagainya ya. Atau kalian misalnya, di bidang apa lagi nih, di bidang advertising bisa cari seputar Meta Ads atau TikTok Ads ya teman-teman ya. Nah, ini seperti ini ya teman-teman ya, nanti kalian tinggal cari aja, usahakan komisinya itu di atas 30 ribu supaya apa? Supaya kita punya modal untuk scaling nanti ya teman-teman ya. Jadi kita akan mulai dari cepet pertama nih, gimana caranya dapetin 100 ribu pertama dengan konten ya teman-teman. Kita berbicara dengan organik dulu, kita nggak berbicara dengan paid traffic dulu. Kita akan bicara dengan organik dulu. Jadi teman-teman semua pastikan ini dipilih, dikurasi. Nah, setelah itu kalian mulai bikin konten ya teman-teman ya. Sampai semuanya udah muncul seperti ini. Nah, ini yang tadi ya, yang Mas Berto ya udah di sini. Kalau kalian misalnya, ini terlalu bawah nih, kalau udah banyak kayak gini ya tinggal dinaikin kayak begini aja teman-teman ya, gampang kok sebenarnya ya. Nah, kalau udah begini teman-teman semua langsung mulai bikin konten ya. Nah, untuk konten teman-teman kalian bisa, menggunakan apa namanya, si ChatGPT ini untuk bagian apa? Untuk bagian, bikin seperti apa nih, seperti skripnya, kemudian konten planner ya teman-teman ya. Jadi kalau Akang seringkali begitu ya, kalau ketika misalnya mau bikin konten di Instagram, jadi Akang selalu bikin seperti ini. Jadi ini adalah bagian, apa namanya, isi konten yang Akang selalu tuangkan ke dalam karusel Instagram. Karena kalau di beberapa kesempatan Akang ngedengerin para pakar Instagram ya teman-teman ya, bahkan, kemarin juga sempat dengerin dari ownernya tuh, sorry owner, CEO-nya bilang ada beberapa, postingan yang mungkin bisa mendorong traffic kalian ya selain dari reels, yaitu berarti dari post dan stories ya teman-teman. Jadi ini bisa kalian terapkan dulu di Instagram. Jadi kalian yang penting bisa sesuaikan dulu produk ini cocok di TikTok, cocok di Instagram, atau cocok di YouTube. Dan yang jelas, coba kalian bermain di organik dulu karena kalau kita mau main paid traffic kan kita harus punya modal dan bekal dulu ya teman-teman ya. Nah, ini setelah semua ini kemudian kalian juga bisa bikin yang namanya video. Nah, video ini persiapan nanti kita untuk scaling ke 1 juta pertama ya teman-teman ya. Oke. Nah, teman-teman semua sudah jadi seperti ini, kemudian langsung aja tuangkan di yang namanya media sosial ya. Tapi teman-teman kalau menurut Akang sih ya, alangkah lebih baik kalau mau bangun medsos itu kalau kalian kuat nih ya, kontennya tuh dibedain antara Instagram dengan, TikTok. Kalau Instagram dengan YouTube sih masih, connect ya teman-teman ya si audiens, tapi Akang ngelihat kalau dari Instagram lari ke TikTok tuh agak berbeda. Kecuali kalian nantinya mau direct traffic dari TikTok masuk ke Instagram sih itu masih oke-oke aja ya teman-teman ya, oke. Jadi ini adalah bagian, kalian nanti gimana creativity-nya. Yuk kita lihat di sini kayak gimana postingannya. Oke, teman-teman ya. Jadi ini, apa namanya, Instagram Akang yang baru bikin. Nah, ini Akang jadi baru bangun banget ya, teman-temannya lagi coba eksperimen lagi. Jadi ini semua bicara mengenai all about digital product. Nah, teman-teman semua bisa bikin konten yang nanti dipersiapkan untuk scaling ke 1 juta pertama ya, teman-teman ya. Terlepas kalian misalnya followersnya masih sedikit nggak ada masalah, tapi yang penting akun media sosial kalian dirapihin, diisi ya teman-teman ya, kayak begini ada postingannya juga, ada storiesnya juga ya teman-teman ya. Jadi kalian bikin konten planner nih misalnya,
digital produk itu hubungannya dengan apa? Berarti hubungannya dengan digital marketing. Dengan apa lagi nih hubungannya dengan biasanya sih ya dengan, wealth ya atau yang dikatakan, cara mencari uang di internet. Jadi kalian bisa bikin seputar tutorial seperti itu atau kalian bisa bikin edukasi bagaimana tips untuk memilih kelas yang bagus, kemudian bagaimana caranya kalian untuk, mendapatkan 1 juta pertama dari, produk digital ya seperti itu ya teman-teman ya, bahas di sini aja semuanya. Yang jelas, teman-teman juga jangan dulu flexing ya teman-teman ya, yang penting kalian berikan dulu aja value-nya. Usahakan postingannya itu bisa sampai 100 dalam jangka sebulan ya, kalau Kang ini malas karena memang lebih fokus di YouTube. Gitu nah, jangan lupa untuk namanya sendiri kalau kalian punya brand, ya bikin seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian koneksikan juga dengan thread, karena thread itu bagus banget untuk apa, untuk diskusi. Kalian bisa dapetin insight yang cukup banyak banget di sana mengenai edukasi-edukasi produk digital. Karena setelah Kang analisa selama beberapa bulan ke belakang, thread itu punya, apa namanya ya, insightful ya. Jadi bener-bener ngasih ngasih kita tuh masukan atau ngasih kita gambaran harus bikin konten apa ya teman-teman ya. Jadi ini kalian siapin semuanya jangan sampai mencela-mencele ya. Nanti kalau sudah ada penjualan teman-teman, jadi kita usahakan bagaimana caranya organik orang-orang tuh mau ngeklik di sini teman-teman ya. Nanti kalau misalnya kita lihat konten nih ide jualan produk di LinkedIn ya, misalnya seperti ini. Kita bisa masuk apa namanya ke LinkedIn kita untuk ngecek. Nah, nanti teman-teman usahakan ada CTI juga dan di sini tuh teman-teman juga harus bisa nyiapin skrip yang menarik ya teman-teman ya. Misalnya kita buat skrip di sini. Nah, misalnya kalau kita misalnya mau buat skrip kan bisa ya teman-teman di sini ya. Misalnya kita mau buat skrip seputar apa nih? Seputar misalnya gimana caranya bikin produk digital dari Canva. Tapi kita kalau bisa teman-teman ya siapin dulu skripnya. Misalnya nih, banyak orang nggak tahu gimana caranya bikin ini nih ya, bikin ebook di Canva. Nah, jadi, ini adalah premisnya ya teman-teman ya. Nanti si premis ini teman-teman semua dikembangkan lagi menggunakan apa? Menggunakan copywriting, eh terlepas mau AIDA, mau apalagi ya, problem agitate solution ya, PAS dan sebagainya banyak kok. Sebenarnya kalian bisa browsing-browsing juga ya teman-teman. Yang jelas kalian siapin aja yang namanya skrip-skrip konten yang engaging. Jadi kalian tuangkan dulu tulisan kalian, ide-ide gila kalian. Kira-kira nih saya bingung Kang hooknya. Oke, kita lanjut di sini ya. Banyak orang nggak tahu gimana caranya bikin ebook di Canva. Padahal gini ya, padahal caranya simple banget. Nah, gini simple banget. Cukup 1 kali klik langsung jadi. Nah, gitu. Di sini dikasih perintah ya, buatkan skrip dengan copywriting ya, teman-teman ya. Copywriting misalnya nih AIDA dengan hook yang kuat di 3 detik pertama. Nah, ini buat siapa nih target audiensnya? Nah, target audiensnya misalnya ya dengan target audiens, dengan target audiens, misalnya nih buat para pemula ya teman-teman ya. Misalnya pemula, buat target audiens buat kreator produk digital pemula. Gini ya teman-teman ya. Jadi dibikin spesifik dulu. Misalnya rentang usia apa? Usianya 21 sampai 35 tahun. Tahun lagi. Nggak kelihatan sama mic nih. Nah, seperti ini langsung aja ya diklik seperti ini. Jadi, nah ini ya teman-teman ya. Jadi kalian juga persiapkan reels reels yang apa namanya? Yang bisa diiklanin sama kalian ke depannya. Oke. Nah, udah jadi kan ya teman-teman ya. Tuh kan gampang kan? Yang penting kalian punya premisnya dulu. Kalau nggak punya premis susah. Oke. Nah, seperti ini masih bingung gimana caranya bikin ebook di Canva padahal cuma sekali klik langsung jadi. Banyak orang berpikir buat ebook itu ribet dan makan waktu. Tapi sebenarnya nah di sini baru angle kalian main. Angle cara bikin ebook, kemudian bikin layouting ebook kayak gimana, cara bikin sampul ebooknya kayak gimana, kemudian ngerubah jadi flipbooknya kayak gimana ya teman-temannya. Oke, kalau sudah begini kalian konsisten dulu selama 1 sampai 2 bulan. Ketika sudah dapat 100.000 pertama, ini cara scalingnya ke apa namanya
ke apa namanya, cara scaling pendapatan kalian untuk ke 1 juta pertama, oke teman-teman ya. Nah, untuk cara scalingnya teman-teman semua itu perlu lakukan kurasi. Misalnya kalian sudah masukin 10 produk, affiliate ya teman-teman ya. Nah, misalnya ada salah satu produk itu yang laku tuh teman-teman ya, yang laku. Nah, teman-teman coba iklanin. Apakah mau boost post, tapi saran Akang sih mending main di Meta kayak begini aja. Jadi kalau kalian misalnya nih udah dapat 100.000 pertama, ambil dulu di 30%, misalnya 30.000, itu simpen tuh tiap produknya kejual. Karena kan kalau di LinkedIn kalau pakai yang pro itu bisa narik tiap hari kan, cuman masuknya besoknya gitu atau lusanya. Nah, kalian coba testing seperti ini ya teman-teman ya. Kayak Akang ikut affiliate Mahir Digital, kemudian ini produk Akang sendiri ya, Notion, Digital 1% ini affiliate juga. Kemudian ini produk Akang sendiri dan ini juga apa namanya, produk Akang sendiri ya. Jadi ini di testing mana sih yang ngasilin penjualan. Nah, ternyata penjualnya bagus tuh di sini ya, teman-teman ya. Jadi ada di Notion. Nah, kemarin sebetulnya teman-teman semua kalau di sini mungkin Akang salah pikselnya, tapi yang jelas seperti sini hasilnya. Nah, untuk pendapatan Akang sebelumnya itu masih nol. Nah, sekarang kebetulan teman-teman ya, Akang scaling lagi. Nah, ini adalah pendapatan Akang kemarin selama 2 hari ngiklan. Ini biaya yang dikeluarkan sebesar di Rp150.000. Sebenarnya ini jelek banget ROAS-nya ya, teman-teman ya, karena hanya 0,9 ya, teman-teman ya. Itu karena ada bagian kesalahan dari konten dan juga copywriting-nya itu kurang menarik ya. Dan kemudian untuk di landing page si ini ya, LinkedIn-nya ya teman-teman ya, ini agak kurang menarik padahal kliknya banyak ya. Jadi teman-teman di sini nih kayak gini, lihat ya teman-teman ya, misalnya ini nih. Nah, si landing page ini tuh mungkin terlalu kaku dan tidak menunjukkan fitur-fitur yang ada di sini ya teman-temannya. Jadi ini perlu kalian optimasi juga, oke? Nah, cara scalingnya itu teman-teman semua perlu masuk ke iklan ya. Jadi kita mulai dari misalnya nih kalian udah punya 500.000 pertama, kalian coba sisihkan 250.000 pertama, kemudian masuk ke Meta Ads ya teman-teman ya. Nah, setelah itu kalian baru deh lakukan yang namanya iklan. Nah, kalau kalian misalnya sudah bagus, produknya ternyata terjual setiap kali ngiklan, anggap aja misalnya ROAS-nya itu di 2 atau 3 kan udah cukup ya teman-teman ya. Modal 2,5 balik 7,5 kan lumayan. Dan memang kalian juga harus siap dengan yang namanya boncos, karena buat dapetin 1 juta pertama itu kan butuh tantangan ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa kurasi dulu produknya seperti ini. Jadi kalian juga bikin banner ad seperti ini ya. Makanya usahakan benar-benar yang ada di Instagram kalian itu sudah siap iklan ya teman-teman ya. Jadi tinggal contoh aja dari Meta Library dan jangan dicontek. Ingat, jangan dicontek, cukup amati, tiru, modifikasi ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Soalnya Kang nggak spill karena ini rahasia perusahaan. Gitu ya. Jadi kalian bikinnya seperti ini. Gimana sih Kang bikinnya? Gampang teman-teman ya. Kita masuk misalnya ke Canva aja ya. Nah, misalnya kalian apa namanya, mau bikin kayak begini ya teman-teman ya. Nah, seperti ini. Jadi Akang kan untuk di Wannabe ini kan khusus untuk promosi produk-produk digital ya teman-teman ya. Nah, jadi gini nih. Jadi kalian bisa bikin postingan-postingan seperti ini, nanti yang ujung-ujungnya tuh ada produk kalian. Jadi bikinlah banner ad kreatif mungkin ya teman-temannya, dan gunakan copywriting. Jadi kalau kalian misalnya bingung, Kang belum pernah belajar di Meta Ads, kalau kalian punya budget itu kalian bisa ikut yang namanya di Mahir Digital ya teman-teman ya. Kalau misalnya belum punya budget, kalian bisa ikut di Habis Kerja. Nah, Habis Kerja ini cukup apa namanya, murah banget untuk biayanya seperti ini ya teman-teman ya. Cuman 100 ribuan aja. Jadi kalian juga bisa coba dulu di yang basicnya ya teman-teman. Jadi entry level, supaya apa? Supaya kalian nanti ketika ambil kelas yang lebih tinggi lagi itu kalian nggak kebingungan teman-teman ya. Karena alangkah lebih baik ketika kalian mau ikut kelas sudah punya dasar yang fundamental dulu. Nah, kalau Akang gimana Kang? Kok Akang cuma 200 ribu nih dari LinkedIn? Oke, kita lihat di sini ya teman-teman ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, ini adalah komisi 1 juta pertama Akang dari yang namanya Mahir Digital ya teman-teman ya. Ini di bawah sini sudah transfer kemarin, alhamdulillah. Ini adalah 1 juta pertama dari Mahir Digital. Nah, untuk di Mahir Digital sendiri Akang lagi persiapkan untuk dapetin 5 juta pertama. Nah, kalau di LinkedIn Akang siapin untuk 1 juta pertama dari produk digital. Jadi ini sudah Kang terapkan ya teman-teman ya, konten organik jalan, iklan juga jalan, begitupun di LinkedIn ini ya teman-teman ya. Keduanya sama-sama jalan. Jadi kalau di sini Akang cari 5 juta pertama, karena Akang kemarin sudah dapetin 440.000 pertama di Mahir Digital. Nah, karena di LinkedIn
ini sudah dapat 100.000 pertama, akhirnya Akang langsung lempar ke iklan, gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi sebenarnya teman-teman scalingnya itu rahasianya ketika kalian udah dapetin budget buat ngiklan, itu kan diiklanin teman-teman ya. Jadi kalau kalian udah berhasil dapetin winning produk, winning konten, nah biasanya akan lebih mudah buat dapetin angka 1 juta pertama. Dari 1 juta pertama lari ke 5 juta pertama, itu akan lebih mudah lagi. Sebenarnya sih begitu ya teman-teman ya, karena itu akan berbanding lurus dengan harga produk. Nah, makanya ketika kalian punya komisi jangan diambil semuanya gitu. Jadi pada prinsipnya nih kalian tetap harus apa namanya, dinamis ya, mau belajar, mau analisis, baca data. Dan ingat, mindset kalian itu dirubah dulu, jangan terlalu money oriented. Uang itu akan ngikutin kok teman-teman ya, seiring berjalan waktu ketika kalian sudah mengerti. Akang pun sama berjalan di produk digital kurang lebih selama 2 bulan ini, tapi Akang ngulik terus ya. Meskipun Akang ikut kelas, tapi kan di sana juga ada kelas yang isinya tuh tidak ada grupnya gitu ya, meskipun harganya 500.000 tapi Akang ngerti gitu isinya tuh kayak gimana dan Akang nonton berulang-ulang ya. Jadi kalau kalian misalnya mau apa namanya, scaling kemampuan tuh di mana sih Kang scalingnya? Teman-teman yang pertama pilih dulu mau jadi affiliate marketing atau mau jadi kreator produk digital. Kalau saran Akang sih lebih enak di kreator ya teman-teman ya. Tapi ya kalian pastiin dulu punya value-nya. Setelah itu kalian coba ambil kelas. Kelasnya terserah mau kelasnya di Ko Agus Leo ya digital 1% ini harganya di 539.000. Setelah itu kalian tunjang dengan apa? Tunjang dengan digital marketing. Dua hal ini akan kerasa banget, makanya akan berani pensiun dari TikTok Shop sama dari Shopee Affiliate itu karena ini. Komisinya lebih gurih, kemudian jualan produk digital juga akan mengeluarkan apa yang akan tahu dan pengalaman akan ketika membangun bisnis, ketika memulai karir di novel, ketika memulai karir di konten kreator ya teman-teman ya. Jadi roadmapnya simpel, dapetin dulu cepet pertama, naik ke gopay pertama, setelah itu baru kalian scaling ke 1 juta pertama dengan cara beriklan ya. Iklannya teman-teman kalau bingung boleh ambil kelas di Habis Kerja dan juga di Mayor Digital, itu pilihan kalian. Mana yang menurut kalian itu important, itu penting dan kalian juga nyampai budgetnya boleh, itu terserah kalian ya. Tapi saran Akang penuhi aja dulu hal-hal yang bisa mendatangkan cuan. Investment itu bisa sambil berjalan ketika kalian sudah ketemu. Misalnya nih kalau kalian udah dapat 5 juta pertama ya kalian bisa ambil ke Mahir Digital, bisa ambil Edutify-nya Ko Agus Leo ya teman-teman ya. Dan yang jelas ini adalah sungguh masuk akal sekali. Akang juga nggak mau jual iming-iming yang kalian bisa dapetin 10 juta pertama dari produk digital dalam jangka waktu 1-2 minggu, nggak mungkin. Kalau kalian nggak punya modal gede susah. Buat dapetin 10 juta pertama kalian minimal harus spending sekitar 3-4 juta untuk iklan itu langsung. Tapi tetap harus bikin konten ya. Jadi ini adalah roadmap yang cukup masuk akal dan kalau kalian tertarik untuk belajar digital marketing boleh ambil linknya di bawah, mau di Mahir Digital boleh, mau di Habis Kerja boleh. Kalau kalian mau belajar bareng sama Akang boleh ambil linknya di bawah di Wannabe Digital Academy, kita akan bareng-bareng share di sana. Akang juga nyiapin beasiswa buat kalian yang bisa memenuhi challenge Akang ketika ikut belajar bareng sama Akang, yaitu kelas di Mahir Digital dan kelasnya di Edutify. So buat kalian yang interest, Akang butuh 100 orang, kita akan bareng-bareng maju entah di affiliate, entah di kreator digital produk. Oke, mungkin videonya segini aja, nggak terlalu panjang. Semoga ini jadi insight buat kalian semua. Jangan lupa like, subscribe dan juga nyalakan loncengnya. See you in the next video.